Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel kesayangan Anda, Muhammad Khairul Iksan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana penyelesaian suatu data menggunakan rancangan acak lengkap, ya teman-teman ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya sudah mempunyai data, yaitu data mengenai konsentrasi yang diulang sebanyak 4 kali. Ada 6 perlakuan ya, teman-teman. Nah, di sini sengaja saya sudah menyelesaikannya terlebih dahulu, supaya nantinya itu lebih gampang dan lebih cepat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman harus siapkan data. Nah, ini. Kemudian apa? Kemudian teman-teman berikan total, rata-rata, dan juga total di sini. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya ya simpel saja, teman-teman teman-teman jumlahin, ini semua dijumlahin, ini dijumlahin, 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 kemudian ini dijumlahin, jumlahin, jumlahin, kemudian ini dirata-ratain. Nah, bagaimana rumusnya? Rumus total itu yaitu sum, ya, sum sama dengan sum, kemudian nanti teman-teman tarik dari sini ke sini, seperti itu. Kemudian kalau rata-rata sama dengan average, kemudian tarik dari sini ke sini. Nah, oke, seperti itu. Gampang ya teman-teman ya. Oke, baik. Selanjutnya kita mencari bagaimana caranya mencari FK. Ya, jadi kita harus mencari FK dan juga JKT. Cara mencari FK yaitu F9 kuadrat. Nah, jadi total dari keseluruhan itu dikuadratin, ya, dikuadratin, kemudian dibagi jumlah perlakuan ataupun jumlah konsentrasi dikali ulangan. Ini ada 6 dikali 4 ulangan, berarti ada 24. Nah, hasilnya 1756,854 atau 855. Nah, kemudian nyari JKT, ya. Bagaimana cara mencari JK-nya? Itu sum square, rumusnya sama dengan sum square. Nanti teman-teman tinggal tarik dari sini ke sini. Kita contohkan. Berarti sum square sama dengan sum square, kemudian buka kurung, tarik dari sini sampai sini. Tutup kurung, dikurangi dengan FK. Nah, oke. Gampang ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita membuat tabel analisis sidik ragam, ya teman-teman. Nah, ada perlakuan, galat, total. Nah, nanti ini teman-teman lihat lagi di PPT ya, yang sudah dikirimkan oleh dosen teman-teman atau di Google banyak. Jadi coba teman-teman cari tabel analisis sidik ragam. Yang ada derajat bebas, kemudian JK, kemudian KT, F hitung, alfa 5%, taraf 5% sama 1% yang keterangan. Oke, kita masuk ke derajat bebas. Nah, bagaimana cara menghitung galat? Menghitung galat itu konsentrasinya ada berapa? 6 dikali jumlah ulangannya ada 4 dikurangin 1. Berarti 6 dikali 3 sama 18. Total yaitu 6 perlakuannya atau konsentrasinya dikali ulangannya ada 4, 6 kali 4 24 dikurangin 1. Nah, dari mana dapatnya? Itu ada rumusnya ya, teman-teman. Teman-teman bisa cari nanti di Google. Kemudian JK, nih total udah kan JK-nya ini kita pakai. Kemudian perlakuan, bagaimana cara mencari JK perlakuan? Teman-teman sum square, kemudian teman-teman yang ini, ya. Kemudian nanti dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena jumlah ulangannya 4. Kemudian nanti dikurangi dengan FK. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian galat diperoleh oleh hasil pengurangan dari total dan juga perlakuan. Hasilnya galat. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung KT? Cara menghitung KT yaitu gampang saja. Yang DB, maaf, JK dikurang DB.
Gitu, KTG berarti jika G kurang, dibagi DBG, ya, derajat bebas galan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menghitung F hitung? Gampang saja, teman-teman. Berarti D15 yang KT perlakuan, KTP dibagi KTG. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, dapatlah F hitungnya itu 5,45. Nah, kemudian F alfanya, F tabelnya itu bagaimana cara menghitungnya? Ada rumusnya, teman-teman. Sama dengan F titik INV dalam kurung, nanti teman-teman tulis 0,95, dB, kemudian koma lagi galat. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, bedanya 1% itu kalau 1%, kalau 5% tadi 0,95, kalau 1% itu 0,99. Sama juga koma nanti dB yang perlakuan, koma lagi dB galat. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari hasil ini kita bisa mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat nyata. Kenapa sangat nyata? Karena F hitung itu lebih besar daripada F tabel yang 1%, derajat 1%. Ya, atau di bawah nilai signifikansinya berarti di bawah 0,01. Nah, seperti itu, teman-teman. Atau F hitungnya lebih tinggi daripada F tabel yang derajat 0,01. Seperti itu. Nah, kalau tidak percaya, mari kita buktikan dengan SPSS. Nah, sebelum masuk ke uji ANOVA, ya, ANOVA one way, kita terlebih dahulu uji normalitas, ya, sesuai dengan petunjuk, ya, petunjuk petugasnya. Uji normalitas dan homogenitas data, ya. Kita uji terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian sample QS. Nah, masukin konsentrasi tes variabelnya, apa yang mau dites, pertumbuhannya, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian options, deskriptif sudah. Oke. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwasanya test distribution is normal, ya. Data ini normal. Ini kita menggunakan uji Kolmogorov. Nah, seperti itu. Atau kalau mau lengkapnya, teman-teman bisa analyze terlebih dahulu, kemudian regresi terlebih dahulu. Regresi linear, kemudian teman-teman masuki dependennya pertumbuhan, independennya konsentrasi, kemudian plots, masukin ZRSID itu ke X, kemudian SRID itu ke sini. Maaf, teman-teman, ini. Oh, bentar. Ini ZPRD ini di X. Histogramnya ditentang. Kemudian save to under standardized. Kemudian continue. Kemudian option. Oke, sudah. Kemudian style. Sorry, teman-teman. Kemudian oke, sudah selesai. Kita klik oke. Belum muncul, ya, teman-teman, ya. Oke, kita ulangi. Analyze, regresi, linear, konsentrasi sudah, independen, save, standardized sudah, plots sudah, statistik. Oke, coba. Oke. Belum kebaca, ya, teman-teman, ya. Nah, ini dia, sudah baca. Lama, ya, teman-teman, ya. Nah, ini caranya. Regresi. Nah, langsung saja kita habis dari regresi, lanjut ke tugas mana?
Oke, maaf saya delete terlebih dahulu. Nah, jadi kalau tadi kan kita langsung ya non parametric. Nah, kalau ini non parametric tetap sampel QS. Kemudian yang diapai itu tentang residunya, residu under standard set tadi yang dites. Oke, sama ya. Tetap test distribution is normal. Nah, jadi nanti ketika tulis di Word, teman-teman bisa jelaskan bahwasanya uji normalitas ya. Uji normalitas itu, hasil uji normalitas memperlihatkan bahwa data yang diperoleh dalam keadaan normal. Nah, seperti itu. Ya, test distribution is normal. Sehingga jika data kita normal, kita bisa mengujinya dengan menggunakan ANOVA one way. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja kita uji dengan kembali ke tugas. Apalagi homogenitas. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Ini sekali jalan ya teman-teman, homogenitas nanti sama-sama one way ANOVA. Dan dependent list-nya pertumbuhan, konsentrasi, faktornya konsentrasi, kemudian post hoc. Ini ada MSD, K ataupun Duncan, teman-teman ya. Oke aja ketiga-tiganya nggak apa-apa. Nanti tinggal dipilih mana yang lebih bagus. Nah, options, descriptive ditentang, homogenitas ditentang. Oke, continue. Kemudian oke. Nah, ini tes homogenitas. Dari tes ini kita lihat ke nilai signifikansi. Nilai signifikansinya yaitu di atas, semuanya di atas 0,05. Berarti apa? Berarti nanti teman-teman ambil kesimpulan bahwasanya pada uji homogenitas didapatkan sebesar berapa tadi di sini. Kemudian di atas 0,05. Berarti data teman-teman yaitu homogen. Ya, berarti data teman-teman itu homogen. Berarti jika data teman-teman homogen, langkah selanjutnya nanti yaitu melakukan menentukan nilai koefisien keragaman seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah ada ANOVA tabel apa? Ya, tabel ANOVA. Ya. Cocok nggak sama yang sudah kita buat secara manual tadi. Kita buka ya teman-teman ya. Sama atau tidak. Nah, mulai dari nilai F-nya, F hitungnya 5,485 benar. 0,874 benar, 0,159 benar. JK-nya 4,369, 2,868, 7,237. Nah, benar. Nah, dari sini bagaimana cara membaca tabel ANOVA, analisis ANOVA? Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita patokannya nilai signifikansi, maka teman-teman harus lihat. Kalau nilai signifikansi itu di atas daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang nyata. Kalau dia berada di antara 0,01 sampai 0,05, itu berarti dia berbeda nyata, hanya nyata saja teman-teman. Tapi kalau di bawah 0,01, ya, ini kan 0,003, berarti kan di bawah 0,01 ya teman-teman. Berarti datanya itu berbeda sangat nyata. Nah, itu kalau dari nilai signifikansi. Kalau dari nilai F-table, yang seperti kita tadi, jika dia F hitungnya itu lebih besar daripada F-table yang derajat 0,01 ya 1%, maka dia itu berbeda sangat nyata. Keterangan itu dibintangi 2 seperti ini teman. Ya. Gampang ya, bisa ya. Nanti teman-teman bisa dibahasakan sendiri seenaknya teman-teman. Nah, kemudian kita mencari koefisien keragaman. Balik lagi. Bagaimana cara mencari koefisien keragaman? Teman-teman lihat di Google atau di PPT yang sudah diberikan bagaimana caranya. Sama dengan akar daripada KTG ya, teman-teman. Kemudian dibagi dengan total daripada rata-rata ini. Ya. Kemudian dikalikan 100%. Nah, didapatkan hasil, kalau dari data saya ini, dapatkan hasilnya 13,6. Nah, berarti kita lihat, ya, kita lihat
Nah, kita lihat. Nih, jika kakak besar homogen, tadi homogen ya data kita. Kakak besar di atas 10%, maka kita menggunakan uji Duncan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung ke uji Duncan. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman tinggal analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA, general linear model, kemudian univariate, yang dependennya pertumbuhan, konsentrasi faktor, kemudian model, build terms, kemudian interaction, interaksi atau tidak, continue, kemudian plots, horizontal axis, add, continue, kemudian post hoc, kemudian kita pakai uji Duncan. Oke, continue, ada lagi, kita homogenitas juga kita. Sebenarnya tadi sudah apa ya teman-teman, yang uji one way ANOVA tadi sebenarnya sudah menjawab juga, nggak jauh, tidak beda hasilnya. Oke, kita langsung saja continue. Oke. Nah, inilah dia hasil dari uji Duncan. Nah, bagaimana cara membaca hasil uji Duncan? Ya, pasti teman-teman caranya pasti bingung ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi jika dia berada di, ini berlaku untuk uji PNJ dan uji Duncan. Oke, tinggal 10 menit lagi teman-teman. Nah, jika uji BNJ dan uji Duncan, maka jika dia berada di kolom yang sama, ya itu dia berarti tidak berbeda nyata. Tapi jika berada di kolom yang berbeda, berarti dia berbeda nyata. Nah, ini berarti bacanya gimana? K0, konsentrasi K0 atau variabel kontrol tidak berbeda nyata dengan K1 dan juga K2. Namun, K0 berbeda nyata dengan K2. K0 berbeda nyata dengan K3. K0 berbeda sangat nyata dengan K3. K0 berbeda sangat nyata dengan K5. K0 berbeda sangat nyata dengan K4. Nah, seperti itu. Ya, berarti ini K2 berbeda nyata dengan K3. K2 berbeda nyata dengan K5 dan K4 seperti itu. Nah, kemudian kita lihat teman-teman. Kalau semisal nanti dikaitkan dengan perlakuan ke aplikasi secara langsung. Semisal nanti teman-teman penggunaan pupuk terhadap tanaman pertumbuhan tanaman sawi. Nah, kan ini berbeda sangat nyata ya K5 dan K4. Nah, nanti ketika aplikasi mana yang dipilih oleh para petani seperti itu ya. Ini kan artinya dia tidak berbeda nyata antara K5 dan K4 ya. Semisal ini berarti jika untuk 1 hektar itu dibutuhkan ya kita anggap 800 atau 8 kuintal, jika 1 hektar dibutuhkan 8 kuintal pupuk. Nah, sedangkan satu lagi untuk 1 hektar itu 9 kuintal pupuk, mana yang akan dipilih oleh para petani? Mana yang lebih efektif gitu. Nah, gitu ya. Nah, maka kita menjawabnya yaitu dengan menggunakan konsentrasi yang K5. Ya. Kenapa K5? Konsentrasi yang intinya dia itu lebih sedikit, berarti yang lebih sedikit. Berarti K4-nya, K4 lebih sedikit, tapi dia menghasilkan sudah banyak gitu loh. Nah, semisal berarti dari tadi yang 8 kuintal itu per hektar dapat menghasilkan 1 ton misalnya. Dia sama-sama menghasilkan 1 ton. Tapi untuk aplikasi pasti nanti kita memilih yang lebih murah secara ekonomis ya teman-teman, terutama petani. Nah, seperti itulah cara membaca hasil uji Duncan. Nah, tinggal nanti teman-teman kaitkan dengan literatur gitu. Kenapa menggunakan uji Duncan? Kemudian kaitannya dengan pertumbuhan bagaimana? Kemudian kenapa harus menggunakan konsentrasi yang sangat nyata tersebut seperti itu. Nah,
Mungkin, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman masih ada bingung, nah itu teman-teman bisa, eee, chat di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya bantu menjawab dan kita selesaikan bareng-bareng. Ya teman-teman, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.